Kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan, saudara. Beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video yang cukup menarik. Kenapa menarik? Karena kali ini Habib Rizik Syihab nampak sedang berceramah ya di Banten ya, ketika melakukan ziarah. Dan sepertinya Habib Rizik Syihab ini mencoba untuk kemudian menarik simpati atau menarik hati para keturunan Wali Songo, ya Kiai pribumi lah. Nampak sekali Habib Rizik Syihab ini kemudian membela nasab Sultan Hasanuddin Banten sebagai keturunan daripada Wali Songo. Jadi dia mencoba untuk kemudian mengangkat itu, entah apa maksudnya, ada apa di balik itu semua. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa dulu Habib Bahar bin Smith ini itu menafikan, menurutnya bahwa Wali Songo itu habaib, tetapi terputus keturunannya, artinya tidak punya keturunan, khususnya garis laki-laki. Nah, kali ini Habib Rizik melakukan pembelaan. Tentu pertanyaannya ada apa? Ya, hendak menarik simpati di saat ya banyak kalangan yang mencoba mempertanyakan soal nasab Ba'alawi ini. Sejak polemik nasab ini bergulir ya, makin hari makin banyak saja kiai yang kemudian ya mulai tercerahkan ya dari hujah-hujah yang dibangun oleh Kiai Imaduddin Usman. Nah, memang dulu ketika Habib Bahar bin Smith membuat statement yang kemudian mengatakan bahwa nasab Wali Songo itu terputus, disinilah kemudian memantik reaksi ya dari para keturunan Wali Songo yang kemudian menambah situasi polemik nasab ini semakin memanas. Dan ini ceramah-ceramah Habib Rizik sepertinya menarik simpati. Nah, seperti apa? Kita akan coba lihat, kita akan edukasikan kepada publik biar semua bisa menarik hikmah dan pelajaran. Semoga kita semua tercerahkan akan situasi yang hari ini memang masih terus berpolemik, yakni nasab Ba'alawi, dan semoga kita tidak mudah dan gampang untuk kemudian ikut-ikut tanpa melakukan analisis yang rasional. Nah, seperti apa ceramah Habib Rizik? Kita simak sama-sama. Kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan, saudara. Beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi nasab daripada Sultan Hasanuddin ini sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu Wali Songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali Songo yang lainnya, seluruh Wali Songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alawi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. Nah, kemudian saudara, sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara.
sampai hari kiamat, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Antum salah satu selebgram atau artis dadakan yang muncul di sosial media, sehingga teman-teman yang bermain sosial media juga kecipratan pembahasan dengan antum. Antum luar biasa. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara, akan tetapi nasab Wali Songo, termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara, dan ini berbahaya. Udah malas saya bahas, kenapa saudara-saudara? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi, silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya Abu manusia terlalu mahal untuk membalas keomongan anjing-anjing, saudara-saudara. Jadi terindikasi ini beliau overdosis atau ODGJ. ODGJ overdosis garomah jarum suntik ya, atau overdosis garomah jarum infus. Jadi beliau itu banyak sekali garomah, teman-teman, sehingga garomahnya overdosis. Jadi ini beda dengan wali-wali yang lain, saudara. Kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Jadi beliau itu punya garomah, masuk kandang singa, beliaunya kabur. Digigit kobra, kobranya mati. Bagi yang ingin datang untuk menemui beliau, jikalau pulang bensinnya habis, motornya bisa nyala. Beliau juga punya ilmu kebal, saudara. Ilmu kebal, tapi mukanya kegores sama cincin aja bisa menyisakan codek ataupun baret ya. Nah, di jarum infus ini mengandung obat, mengandung vitamin yang menyehatkan beliau. Jadi ketika disuntikkan jarum infus ke beliau, maka jarum infusnya yang sehat, jadi tidak mempan untuk beliau, saudara. Bisa-bisa jarum infusnya bengkok dikarenakan gebal tadi, gebal karena garoma. Mulia nasabnya, mulia dari keturunannya, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, rakor, zina, narkoba, judi online, maka tempatnya neraka. Bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Tempatnya neraka. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Tempatnya neraka. Mereka masuk surga karena syafaat kami. Mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasul. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan domelin, biarin aja. Dia itu ahli surga. Jangan tidak mau cara, jangan fitnah. Kalau memang ada orang begitu, tapi satu orang begitu, siapa habaibnya? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Tapi satu orang begitu, siapa habaibnya? Mengikuti Al-Quran tapi nggak mengikuti habaib, keluarga Nabi SAW, ahli bait Nabi, ente juga sesat.
Tapi siapa orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Ente orang muhibbin semuanya. Ente pecinta Ahlul Bait, ente muhibbin Ahlul Bait, bersama Ahlul Bait nanti di surganya Allah Ta'ala. Tapi siapa orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Free. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai siapapun anak turunnya Muhammad. Tapi siapa orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Waktu saya masih di Haywal sering bilang belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Walaupun habibnya jahil, maksudnya bodoh kata orang. Free. Tapi siapa orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah. Jangankan beliau, habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim dan mengamalkan ilmu. Tapi siapa orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Mereka para habaib keluargaku, anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka akan dicintai oleh Allah, dan barang siapa yang membenci mereka maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Itulah kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah. Tidak ada ini sudah penyesatan dalam Islam lah. Pemputusan terhadap Habib berlebih-lebihan. Ya, saya perhatikan seperti Bahar ini bukan Bahar saja, banyak di kalangan Habib yang merasakan diri itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf loh, yang non Habib ini seperti rendah sekali loh dengan gayanya ini. Padahal mereka itu cuma kosong, nggak ada ilmunya. Nah, saudara, jadi harus dipahami, saudara, ini wali. Tapi siapa orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Tidak bisa kita samakan dengan orang lain, saudara. Mudah-mudahan Habibana Bahar bin Ali bin Sumit segera diberikan kesehatan, segera disembuhkan, dan garomahnya jangan over ya. Overacting bisa, ODGJ bisa. Tapi siapa orang begitu? Hah? Siapa habaibnya? Sangat banyak lah karir beliau hingga masuk penjara karena ketololan sendiri.